Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tifali Ufaira, NPM 21122210010. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pengganti UTS, yakni makalah mengenai reflective writing dan proposal penelitian. Untuk materi pertama, yaitu mengenai reflective writing, dengan poin presentasi yaitu yang pertama pendahuluan, reference manager, konsep dan kaidah penelitian, formulating research problem, literatur review, variabel penelitian, definisi operasional, dan kesimpulan. Untuk yang pertama, pendahuluan. Penelitian akademik adalah proses yang menuntut ketelitian, pemahaman konsep ilmiah, serta kemampuan berpikir kritis. Penelitian tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga mengelola informasi dan merefleksikan setiap langkah yang dilakukan. Dalam laporan ini, saya akan merefleksikan beberapa aspek penting penelitian. Penggunaan reference manager membantu mengatur dan mengutip sumber dengan rapi. Pemahaman konsep penelitian memberikan arah agar penelitian sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Perumusan masalah mengajarkan pentingnya fokus dan kejelasan. Literatur review membantu memahami posisi penelitian dalam konteks ilmu yang lebih luas. Pengelolaan variabel dan definisi operasional menjadi jembatan antara teori dan data. Melalui proses ini, saya menyadari bahwa setiap elemen penelitian saling berkaitan dan saling mendukung. Memahami alat, konsep, dan metode penelitian tidak hanya mempermudah pekerjaan akademik, tetapi juga membangun kemampuan analitis yang penting bagi penelitian yang berkualitas. Topik yang pertama ada reference manager. Reference manager lebih dari sekadar alat teknis. Ia menjadi fondasi untuk menjaga kerapian dan integritas karya ilmiah. Saat jumlah sumber meningkat, pengelolaan manual rawan kesalahan, seperti citasi yang tidak konsisten atau sumber yang terlewat. Dengan reference manager, peneliti bisa tetap fokus pada substansi penelitian, sekaligus menunjukkan profesionalisme melalui pengaturan gaya citasi, pembaruan otomatis, dan pengorganisasian referensi. Dalam konteks akademik yang menuntut efisiensi dan akurasi, reference manager menjadi elemen penting penelitian modern. Kemudian, konsep dan kaidah penelitian. Konsep penelitian memberikan arah dan struktur, sementara kaidah penelitian menjadi pedoman etis dan metodologis agar penelitian tetap ilmiah. Tanpa konsep, penelitian mudah kehilangan fokus. Tanpa kaidah, hasil menjadi subjektif dan sulit dipertanggungjawabkan. Penerapan prinsip objektivitas, sistematika, dan pendekatan empiris memastikan hasil penelitian dapat dipercaya, diuji ulang, dan dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu. Dengan demikian, konsep dan kaidah penelitian menjadi fondasi sekaligus cerminan integritas intelektual peneliti. Kemudian ada formulating research problem. Merumuskan masalah penelitian adalah langkah kunci yang menentukan arah dan kualitas penelitian. Rumusan yang jelas membantu peneliti memilih teori, metode, dan analisis yang tepat. Sementara rumusan yang kabur berisiko membuat penelitian kehilangan fokus. Proses ini membutuhkan kepekaan terhadap fenomena, kemampuan mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta pemahaman konsep ilmiah. Dengan masalah yang dirumuskan secara tepat, penelitian mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang lebih bermakna. Selanjutnya, literatur review. Literatur review mengaitkan penelitian dengan pengetahuan yang sudah ada, menempatkan studi dalam konteks keilmuan yang lebih luas, sekaligus memperkuat argumen akademik. Selain merangkum, proses ini menuntut analisis dan sintetis. Kemungkinan peneliti membandingkan, mengkritisi, dan menghubungkan temuan sebelumnya untuk menemukan celah penelitian. Dengan demikian, literatur review menjadi dasar rasional yang mendukung relevansi dan nilai tambah penelitian. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan elemen inti yang menjembatani konsep teoritis dengan realitas empiris. Kejelasan dalam menentukan jenis variabel sangat menentukan ketepatan pengumpulan dan analisis data. Tanpa pemahaman yang baik terhadap peran masing-masing variabel, penelitian berpotensi menghasilkan kesimpulan yang tidak valid atau sulit diinterpretasikan. Yang terakhir ada definisi operasional. Definisi operasional berperan penting dalam memastikan bahwa variabel dapat diukur secara objektif dan konsisten. Dengan merumuskan indikator, skala, dan cara pengukuran secara jelas, peneliti menghindari ambiguitas serta perbedaan persepsi. Definisi operasional yang baik tidak hanya mempermudah proses analisis, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan replikabilitas hasil penelitian.
Kesimpulannya, secara keseluruhan, reflective writing ini menegaskan bahwa penelitian ilmiah adalah proses kompleks yang membutuhkan keseimbangan antara pemahaman teori, keterampilan teknis, dan sikap ilmiah. Setiap tahap saling terkait, sehingga keberhasilan penelitian ditentukan oleh perencanaan yang tepat dan konsistensi penerapan prinsip ilmiah. Reference Manager menjadi contoh nyata bagi bagaimana teknologi mendukung penelitian, membantu pengelolaan sumber secara sistematis, menjaga konsistensi citasi, serta mencerminkan profesionalisme dan integritas akademik. Pemahaman konsep dan kaidah penelitian memastikan proses berjalan ilmiah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara perumusan masalah dan literatur review mengasah kemampuan berpikir kritis dan menempatkan penelitian dalam konteks keilmuan yang luas. Penetapan variabel dan definisi operasional menjembatani teori dengan data empiris, memungkinkan analisis objektif dan konsisten. Keseluruhan tahapan ini menegaskan bahwa penelitian berkualitas lahir dari proses yang sistematis, terencana, dan berintegritas. Kemudian untuk materi kedua mengenai proposal penelitian. Proposal penelitian saya berjudul Perbandingan Efektivitas, Waktu, dan Biaya pada Stabilitas Lereng dengan Penerapan Gabion dan Geotekstil. Studi kasusnya berupa bendungan pelana Pasir Gombong Timur pada bendungan Insinyur Haji Juanda Jatiluhur. Latar belakang. Kestabilan lereng penting dalam pembangunan waduk dan bendungan karena kegagalannya mengancam keselamatan dan fungsi hidrolik. Gabion dan geotekstil umum digunakan sebagai metode stabilisasi. Gabion berfungsi sebagai penahan fleksibel yang mengalirkan air, sedangkan geotekstil memperkuat tanah dan menurunkan tekanan air pori. Penelitian ini membandingkan performa teknis, durasi, dan biaya kedua metode di lereng bendungan pelana Pasir Gombong Timur, memberikan evaluasi kuantitatif yang komprehensif. Hasilnya memperkaya kajian stabilitas lereng dan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi perencana bendungan dalam memilih metode yang efektif dan ekonomis. Rumusan masalah. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi stabilisasi lereng di bendungan pelana Pasir Gombong Timur melalui beberapa aspek. Yang pertama, membandingkan efektivitas teknis gabion dan geotekstil dalam meningkatkan faktor keamanan, mengurangi deformasi, dan menurunkan tekanan air pori. Kedua, menilai durasi pelaksanaan untuk mengetahui metode yang lebih efisien secara waktu. Ketiga, menganalisis biaya total penerapan masing-masing metode, termasuk material, tenaga kerja, dan peralatan. Hasilnya kemudian diintegrasikan untuk menentukan metode stabilitas yang paling optimal dari sisi teknis, waktu, dan biaya. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua metode stabilisasi lereng, yaitu gabion dan geotekstil, di bendungan pelana Pasir Gombong Timur. Pertama, penelitian menganalisis perbedaan efektivitas teknis kedua metode melalui pengukuran faktor keamanan, deformasi, dan kemampuan masing-masing sistem dalam meningkatkan kestabilan tanah. Selanjutnya, penelitian mengevaluasi perbedaan waktu pelaksanaan konstruksi antara gabion dan geotekstil untuk mengetahui metode yang lebih efisien digunakan di lapangan, khususnya pada lingkungan bendungan yang memiliki kondisi kerja spesifik. Penelitian ini juga membandingkan total biaya yang diperlukan meliputi aspek material, tenaga kerja, peralatan, hingga biaya pendukung lainnya, guna menilai metode mana yang lebih ekonomis untuk diterapkan. Akhirnya, penelitian mengintegrasikan seluruh hasil analisis efektivitas teknis, efisiensi waktu, dan total biaya untuk menentukan metode stabilitas releng yang paling optimal. Temuan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dan aplikatif bagi perencana struktur, pengelola bendungan, serta pengembangan kajian stabilitas lereng di masa mendatang. Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu geoteknik, khususnya stabilitas lereng, dengan menyediakan data komparatif kinerja gabion dan geotekstil serta dasar empiris untuk analisis yang menggabungkan efektivitas teknis, waktu, dan biaya. Penelitian ini juga memperkaya literatur terkait pemilihan metode stabilisasi untuk infrastruktur bendungan dan menjadikan acuan bagi studi geoteknik selanjutnya. Secara praktis, temuan dapat menjadi panduan bagi perencana, kontraktor, dan pengelola bendungan Insinyur Haji Juanda Jatiluhur dalam menentukan metode perkuatan lereng yang efisien di lokasi pelana Pasir Gombong Timur. Informasi mengenai biaya dan durasi pelaksanaan membantu pengambilan keputusan, perencanaan anggaran, dan strategi konstruksi, serta menjadi referensi bagi proyek serupa dengan kondisi medan yang sebanding. Batasan penelitian.
Penelitian ini berfokus pada bendungan Pelana Pasir Gombong Timur dalam sistem bendungan Insinyur Haji Juanda Jatiluhur di Purwakarta, dengan analisis menyesuaikan kondisi lokasi dan tidak digeneralisasi untuk wilayah geologi berbeda. Kajian terbatas pada dua metode stabilisasi lereng, yaitu gabion dan geotekstil, tanpa membahas metode lain seperti soil nailing, dinding penahan beton, atau teknik vegetatif. Populasi penelitian mencakup seluruh data teknis terkait perkuatan lereng dengan sampel purposif dan data geoteknik, yaitu uji tanah, sifat mekanik tanah, dan data hidrologi, penerapan gabion dan geotekstil, serta data waktu dan biaya konstruksi. Tiga variabel utama yang dikaji, yang independen, metode stabilisasi, dependen, efektivitas stabilitas lereng, yaitu faktor keamanan, deformasi, kuat geser tanah, waktu pelaksanaan, dan total biaya konstruksi yang terdiri dari material, tenaga kerja, dan peralatan. Analisis efektivitas menggunakan pemodelan numerik dengan perangkat lunak geoteknik seperti Plaxis atau GeoStudio. Sementara analisis waktu dan biaya merujuk pada standar SNI, HSPK, dan RAB proyek. Penelitian tidak mengevaluasi dampak lingkungan, umur layanan jangka panjang, atau resiko bencana secara menyeluruh, kecuali sejauh relevan dengan peningkatan stabilitas lereng di lokasi. Landasan teori yang pertama mengenai stabilitas lereng. Stabilitas lereng adalah aktivitas penting dalam pengelolaan struktur tanah, terutama di kawasan bendungan yang rentan longsor. Faktor utama yang mempengaruhi kestabilan meliputi kuat geser tanah, tekanan air pori, dan deformasi lereng. Kekuatan geser menentukan kemampuan tanah menahan gaya pergeseran, tekanan air pori dapat memicu kelongsoran, dan deformasi menjadi indikator perubahan bentuk yang menurunkan kestabilan. Penelitian ini menggunakan faktor keamanan SF untuk menilai efektivitas gabion dan geotekstil dalam menahan deformasi dan mengurangi tekanan air pori. SF yang lebih tinggi menunjukkan stabilitas yang lebih baik, sedangkan sehingga mempermudah perbandingan metode dan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk menjaga keamanan lereng bendungan jangka panjang. Kemudian perkuatan lereng. Gabion meningkatkan stabilitas lereng melalui prinsip penahan gravitasi dan pori-porinya yang mengurangi tekanan air. Sedangkan geotekstil memperkuat tanah secara internal, meningkatkan kohesi dan membantu drainase. Dengan mekanisme berbeda, kedua metode menawarkan pendekatan komplementer untuk memperkuat lereng secara fisik maupun mekanik. Efektivitas stabilitas lereng. Efektivitas stabilisasi lereng diukur melalui peningkatan faktor keamanan SF, penurunan deformasi, perubahan tekanan air pori, dan kenaikan kuat geser tanah. Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah penerapan gabion atau geotekstil memungkinkan evaluasi objek terhadap kemampuan masing-masing metode menahan pergeseran, mengurangi risiko longsor, dan memperkuat sifat mekanik tanah. Waktu pelaksanaan proyek. Durasi konstruksi dipengaruhi metode dan produktivitas tenaga kerja. Pemasangan gabion cenderung lebih lama karena pengisian batu manual, sedangkan geotekstil lebih cepat dengan prosedur sederhana seperti penempatan material dan pengaturan drainase. Perbedaan ini penting dalam memilih metode stabilisasi yang sesuai dengan kondisi lapangan dan target waktu proyek. Biaya konstruksi. Biaya proyek dipengaruhi efisiensi material, tenaga kerja, dan peralatan di mana metode yang lebih hemat menurunkan total pengeluaran. Geotekstil umumnya lebih murah dibandingkan gabion, namun pemilihan metode harus mempertimbangkan kondisi tanah, karakteristik lereng, dan kebutuhan teknis untuk memastikan kestabilan dan keamanan lereng. Hubungan antar variabel. Metode perkuatan lereng mempengaruhi efektivitas stabilisasi, durasi pelaksanaan, dan biaya konstruksi. Gabion menahan tanah melalui massa fisik, tetapi pemasangannya lebih lama dan biaya materialnya cenderung lebih tinggi. Geotekstil memperkuat tanah internal dengan mendukung drainase sehingga lebih cepat dipasang dan lebih efisien biaya. Perbedaan mekanisme ini membuat kinerja, waktu, dan biaya kedua metode menjadi berbeda, sehingga pemilihan harus menyesuaikan kondisi lapangan dan tujuan proyek. Kerangka teori. Konsep gaya penahan dan penggerak lereng. Dalam analisis stabilitas lereng, kondisi aman tercapai ketika gaya penahan lebih besar daripada gaya penggerak, yang dipengaruhi oleh kohesi tanah, sudut geser dalam, berat jenis, geometri lereng, dan tekanan air pori. Safety factor atau faktor keamanan menunjukkan tingkat stabilitas lereng melalui perbandingan antara kekuatan geser tanah dan tegangan penggerak, di mana nilai di atas 1,25 dianggap aman, dan dalam penelitian ini SF digunakan sebagai indikator utama efektivitas stabilisasi.
Tekanan air pori dan deformasi. Tekanan air pori yang meningkat dapat memperbesar gaya penggerak dan menurunkan kekuatan geser tanah. Sementara deformasi menunjukkan respon lereng terhadap beban, sehingga keduanya menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas stabilisasi. Tinjauan penelitian terdahulu. Yang pertama ada Prayitno, Setiawan, dan Dananjaya pada tahun 2017 menunjukkan bahwa gabion pada lereng bertingkat melalui pemodelan elemen hingga dapat meningkatkan faktor keamanan lebih dari 50% berkat tambahan massa penahan dan konfigurasi teras mesh yang efektif. Yang kedua, ada Prasetyo Setiawan dan Dananjaya di tahun 2017 juga menunjukkan melalui simulasi Plaksis bahwa geotekstil baru memberikan peningkatan stabilitas signifikan pada lereng bertingkat ketika panjang penjangkarannya mencapai 4 hingga 6 meter, sehingga menegaskan pentingnya desain panjang geotekstil yang memadai. Kemudian yang ketiga ada Fadela Setiawan dan Fitri di tahun 2022 menunjukkan melalui analisis geoslope bahwa peningkatan kuat tarik dan jangka lapisan geotekstil yang lebih rapat mampu menghasilkan faktor keamanan lebih tinggi, menegaskan pentingnya konfigurasi dan karakteristik mekanis material tersebut dalam mempengaruhi stabilitas lereng. Selanjutnya, penulis dari Jurnal Mitra Teknik Sipil di tahun 2025 menemukan bahwa variasi jumlah lapisan kekakuan tarik dan kedalaman pemasangan geogrid dapat meningkatkan faktor keamanan hingga 35% dibandingkan kondisi tanpa perkuatan. Sehingga meskipun menggunakan material berbeda, prinsip penguatan lateral yang dihasilkan tetap relevan dengan kajian mengenai geotekstil. Arsa Wijaya di tahun 2025 menunjukkan bahwa soil nailing memberikan efektivitas teknis tertinggi dibanding geogrid dan gabion retaining wall, namun membutuhkan biaya dan waktu paling besar, sehingga menegaskan bahwa pemilihan metode stabilisasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara kinerja teknis, efisiensi waktu, dan biaya. Pamungkas, Suyadi, dan Zaika di tahun 2014 membuktikan bahwa pemasangan 5 lapisan geotekstil mampu meningkatkan faktor keamanan lereng dari 0,66 menjadi 1,89, menunjukkan efektivitas tinggi geotekstil pada tanah lemah dan area rawan longsor. Variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan dua kelompok variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen, yang masing-masing memiliki peran dalam menjelaskan hubungan antara metode perkuatan lereng dan hasil stabilisasinya. Variabel independen atau X variabel adalah faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel lainnya, sedangkan variabel dependen atau Y adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen. X1 yaitu perkuatan lereng dengan gabion. Gabion merupakan struktur penahan dari anyaman kawat berisi batu, dan variabel ini dinilai dari kemampuannya menambah massa penahan, menurunkan potensi longsor, serta karakter teknis pemasangannya. X2 atau perkuatan lereng dengan geotekstil. Geotekstil adalah material geosintetik untuk perkuatan filtrasi, pemisahan, dan drainase yang diukur melalui kemampuannya meningkatkan kohesi semu, menurunkan tekanan air pori, dan memperbaiki perilaku mekanisme tanah. Variabel dependen. Y1, efektivitas stabilitas lereng. Efektivitas stabilisasi dinilai berdasarkan seberapa besar perkuatan dapat memperbaiki kondisi geoteknik lereng. Y2, waktu pelaksanaan konstruksi, mengukur durasi proyek dari awal hingga perkuatan selesai. Y3, atau biaya konstruksi, mencakup seluruh komponen biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan perkuatan lereng. Definisi operasional. X menunjukkan metode perkuatan lereng ditentukan berdasarkan jenis material dan teknik pemasangan, yaitu gabion atau geotekstil. Y1 yaitu efektivitas diukur dari SF, deformasi, tekanan air pori, dan kuat geser. Y2 yaitu waktu diukur dari durasi konstruksi dan produktivitas kerja. Y3 yaitu biaya dihitung dari total pengeluaran konstruksi sesuai standar estimasi biaya. Daftar pustaka bisa terlihat tertera di PowerPoint. Sekian presentasi tugas pengganti UTS dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.